Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Feli dengan nomor BP 1910252019 dari kelas Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan Proteksi Tanaman A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang transpirasi dan melakukan percobaannya. Sebelum melakukan percobaan, saya sedikit menjelaskan apa itu transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan dari dalam tumbuhan menuju ke atmosfer yang melalui stomata pada daun atau dikenal dengan mulut daun. Berdasarkan tempat terjadinya, transpirasi terbagi menjadi tiga, yaitu ada transpirasi lentisel, transpirasi kutikula, dan transpirasi stomata. Di mana transpirasi lentisel merupakan transpirasi yang terjadi pada lentisel daun, transpirasi stomata terjadi pada stomata daun atau mulut daun, dan transpirasi kutikula terjadi pada kutikula epidermis daun. Sebagian proses memiliki beberapa faktor yang menunjang keberhasilan atau kegagalan dari proses tersebut. Di sini, transpirasi memiliki beberapa faktor penunjangnya. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal dari transpirasi sendiri itu ada dari keadaan daunnya sendiri, jumlah daun, stomata pada daun, keadaan pada daun, dan penetrasi akar. Sedangkan faktor eksternalnya itu ada cahaya matahari, suhu, kelembapan udara, keadaan air tanah, serta iklim, dan angin atau kecepatan angin. Fungsi dari transpirasi itu sendiri itu selain memperlancar proses fotosintesis, juga untuk berfungsi menurunkan adanya hujan yang berlangsung bersama evaporasi atau evapotranspirasi yang berasal dari tanah ataupun yang berasal dari tanah dan tumbuhan. Baiklah, langsung saja masuk kepada percobaan yang akan saya lakukan. Sebelum itu, di sini ada beberapa alat atau bahan yang akan saya gunakan, seperti plastik kiloan dan tali rafia. Jika kalian tidak ada tali rafia, bisa menggunakan selotip atau karet gelang. Dan alatnya sendiri dan bahannya sendiri itu ada tanaman manggis. Baiklah, di sini saya akan langsung melakukan percobaan tentang transpirasi itu sendiri. Pertama-tama itu kita pilih dulu daun yang tampak sehat dan tidak ada bercak-bercak luka. Setelah kita, ini merupakan contoh daun yang sehat. Setelah kita menemukannya, langsung kita bungkus daun tersebut dengan menggunakan kantong plastik yang telah kita sediakan. Lakukan dengan hati-hati dan usahakan bagian daun tertutup semua. Setelah itu, kita ikat dasar tangkai daun dengan menggunakan tali rafia. Karena di sini saya menggunakan tali rafia ya. Nah, sebagai saran, lakukan pengikatan dengan cara hati-hati agar tidak ada udara yang masuk ataupun udara yang keluar yang dapat mengganggu proses transpirasi dari daun tanaman manggis ini. Baiklah, untuk percobaan kedua yaitu percobaan transpirasi cepat, yang di sini saya gunakan bahannya itu adalah daun talas. Di mana cara kerjanya itu sama dengan cara transpirasi lambat seperti yang telah kita lakukan pada sebelumnya pada tanaman manggis, yaitu daun kita pertama itu kita pilih dulu daun yang bagus gitu. Seperti ini adalah contoh daun yang bagus. Lalu setelah kita mendapatkannya, kita bungkus daun tersebut dengan menggunakan kantong plastik kiloan. Setelah kita bungkus, lalu kita ikat dengan selotip. Lakukan dengan hati-hati agar tidak ada udara yang keluar ataupun udara yang masuk, agar hasil transpirasinya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini setelah terikat, jadi sama seperti praktikum sebelumnya, kita akan menunggu selama 2 jam untuk hasil atau untuk mengukur volume air yang nantinya akan terbentuk dari hasil transpirasi pada tanaman daun talas ini. Baiklah, sekian dari saya. Jadi dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kecepatan transpirasi dari setiap tanaman tersebut ialah berbeda-beda, tergantung dari jenis tanaman dan bagaimana kondisi tanaman tersebut, serta juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti suhu, cahaya matahari, kelembapan, dan ketersediaan air dalam tanah. Dan hasil dari transpirasi itu sendiri ialah uap
uap air yang apabila